Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati alimul asrari wal khafiyat al-muttali'u 'ala ad-dhamairi wan niyyat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kita pada baginda Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ayuhan Nabi rahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan memperbanyak solawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk umatnya yang kelak yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib kembali berpesan kepada kita semua, wabil khusus kepada diri khatib pribadi, mari selalu kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan keimanan dan ketakwaan kita akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang kelak dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang akan Allah berikan kebahagiaan, bahagia dunia. InsyaAllah Allah berikan juga kebahagiaan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pada Jumat yang mulia ini, khatib akan beri judul khutbah kita dengan judul Isra dan Mi'raj, spiritualitas langit dan tanggung jawab bumi dalam perspektif ekoteologi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Isra dan Mi'raj bukan sekedar perjalanan luar biasa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, lalu menembus langit hingga Sidratul Muntaha. Namun peristiwa ini adalah titik pertemuan antara langit dan bumi, antara spiritualitas dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di alam semesta. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka kalau kita lihat di tengah krisis lingkungan, kerusakan hutan, pencemaran air, perubahan iklim yang terjadi saat sekarang ini, maka peristiwa Isra dan Mi'raj mengingatkan kita bahwa ibadah kepada Allah tidak terpisah dari kepedulian terhadap alam ciptaannya. Inilah yang disebut dengan ekoteologi, memahami hubungan Allah, manusia dan alam secara utuh.
Maka dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang bisa kita ambil hikmahnya dalam perspektif ekoteologi? Yang pertama, perjalanan Mi'raj baginda Rasul adalah perjalanan spiritual dalam kosmos ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati Masjidil Haram yang merupakan simbol pusatnya ibadah. Kemudian Masjidil Aqsa, simbol peradaban dan bumi yang diberkahi. Dan yang ketiga ialah langit yang merupakan simbol kosmos ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa alam semesta adalah ayat-ayat Allah. Langit, bumi dan seluruh isinya bukan objek eksploitasi, melainkan tanda kebesaran Allah yang harus dihormati, yang harus dijaga, yang harus dilindungi. Maka perjalanan Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita perjalanan spiritual dalam kosmos ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari peristiwa Isra dan Mi'raj mengajarkan kepada kita bahwa ekoteologi adalah amanah kekhalifan manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Makna khalifah bukan penguasa sewenang-wenang, tetapi penjaga, pemelihara dan penanggung jawab. Maka Isra dan Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi pelajaran bagi kita. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj memberikan gambaran bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah yang luar biasa. Kemudian dalam peristiwa Mi'rajnya baginda Rasul mengajarkan kepada kita bahwa naik ke langit untuk menerima perintah solat, turun kembali ke bumi untuk mengamalkannya. Artinya kedekatan kepada Allah harus berdampak pada kebaikan di bumi, termasuk menjaga lingkungan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa salat dan kesadaran ekologis. Salat adalah buah utama dari Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul. Maka di dalam salat mendidik kita untuk yang pertama disiplin waktu. Ini selaras dengan ritmenya alam. Kemudian ketika kita melaksanakan salat juga mendidik kita untuk kesucian. Air wuduk tidak boleh disia-siakan. Kemudian ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sombong terhadap alam semesta. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa janganlah kalian berlebih-lebihan dalam menggunakan air meskipun kalian berada di sungai yang mengalir, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa kesolehan ritual harus melahirkan kesolehan ekologis. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita ambil kesimpulannya yang keempat ialah bahwa kerusakan alam merupakan sebagai krisis spiritual kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah Ar-Rum ayat 41, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, kata Allah, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Maka krisis lingkungan hakikatnya adalah karena kita lupa diri sebagai hamba, hilangnya rasa ta'zim terhadap ciptaan Allah, ibadah yang terpisah dari akhlak sosial dan ekologis.
Maka Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul mengoreksi hal ini. Semakin tinggi iman, semakin besar tanggung jawab terhadap bumi. Dan inilah yang diinginkan dari Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh baginda Rasul, juga berdampak dalam kehidupan kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah meneladani Nabi, bahwa Nabi cinta lingkungan sebagai iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kepada kita untuk merusak tanaman. Bahkan Rasul menganjurkan kita untuk menanam pohon meski kiamat tiba, menyayangi hewan dan alam. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jika kiamat terjadi sementara di tangan salah seorang dari kalian ada bibit tanaman, maka tanamlah, kata baginda Rasul. Ini adalah ekoteologi dalam praktek nyata yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasul mengajarkan bahwa langit mengajarkan tauhid, bumi menuntut tanggung jawab, salat menyatukan keduanya. Maka hari ini mari jadikan peringatan Isra dan Mi'raj sebagai momentum yang pertama untuk meningkatkan kualitas salat kita. Yang kedua, menumbuhkan kepedulian lingkungan yang selama ini kita tak peduli dengan lingkungan, dengan alam sekitar kita. Maka hari ini mulailah sadar, tumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan, bahwa ini adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ialah menjadi khalifah yang menjaga bumi sebagai amanah Allah Subhanahu wa taala. Salat kita naik ke langit, akhlak kita menjaga bumi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.